Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Eca. Dan hari ini aku mau share sama teman-teman beberapa hal yang aku tahu tentang disinfektan. Kalau kalian tertarik dan pengen tahu, keep on watching ya. Jadi, di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang apa sih sebenarnya disinfektan, apa fungsinya, gimana cara pakainya, dan gimana cara buatnya di rumah. Oke, yang pertama, apa itu disinfektan? Disinfektan itu sebenarnya adalah bahan yang kita gunakan untuk membantu mengurangi jumlah mikroba atau mikroorganisme pada bagian-bagian selain tubuh manusia gitu ya. Itu bedanya sama antiseptik. Kalau antiseptik itu biasanya kita gunakan di tubuh manusia, misalnya hand sanitizer. Itu kita sebutnya antiseptik karena kita pakai di tangan kita. Makanya sebenarnya penggunaan disinfektan pada tubuh manusia itu tidak disarankan ya teman-teman. Nah, terus kapan sih kita pakai disinfektan? Disinfektan itu kita pakai setelah kita melakukan pembersihan pada bagian-bagian yang memerlukan. Nah, jadi misalnya kita punya beberapa bagian di rumah kita yang sering kita pegang pakai tangan, misalnya handle pintu, terus juga steker, terus handphone kita gitu ya, keyboard laptop kita, itu kan sering kita pakai, kita sentuh dengan tangan kita. Bagian-bagian seperti itu setelah kita bersihkan, jadi ada 2 tahapan ya di sini teman-teman. Ada pembersihan atau cleaning dan ada disinfecting atau mendesinfeksi. Nah, setelah kita bersihkan itu kita membersihkan semua kotoran yang terlihat gitu. Jadi misalnya handle kita tuh kelihatan tuh ada bekas-bekas minyak gitu ya, kayak jejak-jejak tangan gitu, sidik jari, itu kan kelihatan. Itu kita harus cleaning dulu, jangan langsung disemprot gitu ya. Jadi cleaning itu gimana caranya? Biasanya kita pakai sabun kan. Jadi kita pakai sabun, kita bersihin, kita lap-lap sampai hilang tuh semuanya kotoran-kotoran yang kelihatan. Setelah cleaning atau pembersihan, baru kita bisa pakai disinfektan untuk menghilangkan atau mengurangi, sebenarnya mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada di tempat-tempat yang sering kita sentuh itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah sebenarnya penting nggak sih kita melakukan disinfeksi? Nah, pada saat seperti ini, yaitu sedang adanya wabah atau pandemi COVID-19, disinfeksi itu menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan di rumah kita. Seperti kita tahu, COVID-19 itu tersebar bisa melalui sisa-sisa droplet yang kena ke tangan kita dan kemana-mana jadinya ke tempat-tempat yang kita pegang gitu. Nah, tapi lebih penting daripada disinfeksi sebenarnya pastinya adalah melakukan protokol kesehatan, yaitu jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan 20 detik dengan tahap-tahap yang teman-teman seharusnya sekarang udah tahu, dan jangan lupa untuk pakai masker juga setiap teman-teman harus ketemu sama orang lain. Selanjutnya, apa aja sih sebenarnya disinfektan yang udah terbukti bisa efektif untuk membunuh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan infeksi COVID-19? Sebenarnya kalau aku baca di WHO itu cuma ada 2 jenis bahan aktif yang sebenarnya udah direkomendasikan oleh WHO untuk membantu menghilangkan virus SARS-CoV-2, yaitu yang pertama adalah sodium hypochlorite. Itu terkandung dalam bleach, atau kalau di Indonesia kita bisa sebut merek aja ya, Baiklin misalnya. Dan yang kedua itu adalah alkohol. Alkohol di sini bisa isopropyl alkohol atau etanol dengan konsentrasi 70%. 70% aja ya kita patoknya, sebenarnya bisa 60-90, tapi 70 itu udah paling aman lah. Nah, teman-teman jangan lupa juga dalam yang namanya disinfeksi itu ada satu faktor yang sangat berpengaruh, namanya adalah contact time atau waktu kontak. Jadi dalam disinfeksi itu nggak bisa kayak pakai sabun gitu ya. Bahkan sabun pun ada waktu kontak kan, kita usahakan cuci tangan 20 detik, itu namanya waktu kontak. Nah, di sini juga sama dengan alkohol, dengan natrium hipoklorit tadi, itu kita menggunakan yang namanya waktu kontak juga, dimana waktu kontaknya untuk natrium hipoklorit itu ada 5 menit, minimal 5 menit, dan untuk alkohol itu 30 detik. Sebenarnya
penggunaan alkohol untuk disinfeksi ini juga agak sedikit susah ya, karena konsentrasi 70% itu dia bertahan sebentar banget, karena kan alkohol tuh cepat menguap, jadi sebentar banget dia konsentrasinya dalam konsentrasi 70% gitu. Tapi dengan waktu 30 detik ini udah cukup lumayan gitu ya. Jadi kalau alkohol sebaiknya memang gak usah dilap. Nah, kalau kalian pakai sodium hipochlorite atau bleach atau pemutih, itu sebaiknya memang dilap karena dia itu bisa punya efek, terutama di logam ya, punya efek korosif gitu. Nah, teman-teman jangan lupa juga, ini bahan-bahan yang dipakai disinfeksi ini, selain bisa membunuh mikroorganisme, bisa membunuh kita juga kalau kita nggak hati-hati. Jadi, teman-teman harus ingat bahwa alkohol itu flammable atau dia mudah terbakar. Jadi, apalagi ya penggunaan di dapur gitu harus hati-hati. Terus kalau untuk sodium hipochlorite itu dia bahkan lebih banyak lagi toksisitasnya ya. Bisa menyebabkan iritasi pada kulit, pada saluran pernafasan, jangan sampai kemakan juga, dan bisa korosif terhadap logam. Jadi dalam penggunaan semua disinfektan ini teman-teman harus hati-hati supaya tidak jadi backfire ke kita sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah gimana sih cara bikinnya. Oke, jadi 2 jenis bahan aktif yang tadi direkomendasikan sama WHO itu bisa kita pakai dalam konsentrasi. Kalau WHO merekomendasikan natrium hipoklorit itu 0,1%. Natrium hipoklorit 0,1%, dan untuk etanol atau isopropil alkohol itu 70%. Seperti teman-teman tahu, etanol 70% itu udah banyak banget dijual di apotek ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai yang dijual di apotek itu bisa, itu kan 70%. Jangan, please, jangan diencerin lagi. Saya udah beberapa kali lihat ada orang yang mengencerkan lagi alkohol 70%, itu bikin pengen nangis ya, gengs. Jadi jangan lakukan itu. Kalau kalian beli itu, ya udah masukin aja ke botol spray kayak gini. Itu udah bisa langsung dipakai, oke? Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau bikin dari bleach atau dari natrium hipoklorit, Baiklin, itu tadi aku lihat Baiklin itu konsentrasinya 5,2%. 5,2%, sementara kita perlu 0,1%. Caranya gimana? Jadi kalau teman-teman mau bikin si Baiklin ini, teman-teman bisa pakai ini ya. Ini adalah cup takar yang bisa teman-teman dapat kalau teman-teman beli obat. Ini punya aku pas aku beli Herbakov ya. Ini ada cup takar ini. Atau teman-teman bisa beli obat lain lah yang ada cup takar kayak gini. Nah, ini tuh dia punya kayak gini loh. Kelihatan nggak ya? Ada measuringnya gitu. Dari mulai 2,5 mili sampai 15 mili. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin larutan 0,1% tadi, teman-teman bisa coba pakai ini 15 mili. Yang 15 mili 8 kali air ya, air 8 kali, tambahin 2,5 mili air lagi 1 kali. Terus masukin 2,5 mili lagi bleachnya. Masukin ke botol yang sama, misalnya botol ini 100 mili sih. Ini kan jadinya 125 mili, jadi teman-teman pilihlah botol yang bisa menampung ini. Atau bisa juga pakai kayak gini. Ini aku beli di IKEA nih. Ini kayak gini bisa dikocok gitu. Usahain tutup ya, pakai tisu atau apa gitu, baru teman-teman bisa tuang ke sini. Sebaiknya pakai wadah yang opak. Kalau ini kan wadahnya nih bening ya, ini cocok buat alkohol, tapi kalau buat natrium hipoklorit nggak cocok. Terus yang perlu diingat, kalau teman-teman pakai natrium hipoklorit itu cuma bisa dipakai 1 kali 24 jam. Setelah itu harus bikin lagi yang baru besoknya. Jadi nggak bisa dipakai berkali-kali. Jadi bikin aja di botol kecil gitu, botol 30 mili. Oke, formula bleach yang tadi memang agak kebanyakan ya, karena 125 mili. Sisanya mungkin bisa dipakai buat ngepel lantai gitu ya. Jadi kayak pakai lap, itu direndam sedikit ke situ, terus dipel lantainya, dilap-lap gitu, atau untuk ngelap-ngelap surface gitu. Jadi tetap nggak ada yang kebuang. Soalnya kenapa aku nggak bikin 50 mili? 50 mili itu lebih susah ya, karena kita butuh 1 mili. 1 mili itu ngukurnya gimana, aku belum tahu cara yang gampang. Tapi kalau teman-teman punya pipet bekas obat batuk anak gitu, itu bisa sih buat ngitungnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai 1 mili, airnya 49 mili, oke, gitu hitungannya. Oke, jadi aku akan praktekin buat teman-teman gimana caranya aku membuat, sebenarnya bukan membuat, mengencerkan isopropil alkohol 90,99%, 99,99%
menjadi 70%. Sebenarnya apa ya, ini tuh agak lebih oke sih nih pakai yang udah jadi aja 70% menurut aku. Karena kalau bikin encerin sendiri gini, pertama kalau sellernya kurang meyakinkan gitu ya, apalagi dari e-commerce gitu, nggak yakin sih, maksudnya beneran nggak sih 99,99 dan aku juga nggak ngetes gitu ya. Jadi ya lebih baik memang pakai alkohol yang udah jadi aja sih. Kalau misalnya ada, kebetulan aku punya ini yang isopropyl alkoholnya, aku udah beli juga, jadi sayang juga kalau nggak dipakai. Jadi ya udah aku akan bikin gitu sekalian supaya mungkin teman-teman ada bayangan gimana caranya ngencer-ngencerin ini. Nah, alkohol itu yang 99,99 itu aku encerin jadi 70%. Itu caranya ini yang 15 ml tadi kali 4 jadi 60 kan. Habis itu tambahin 10 ml jadi 70. Terus aku tambahin 30 ml. Jadi 2 kali ini lagi air. Itu udah jadi sih, udah jadi langsung isopropyl alkohol 70% yang bisa aku pakai buat semprot-semprot. Oke, let's start. Ini IPA-nya. Jangan lupa ditutup ya, karena kan dia gampang banget menguap. Jadi nanti takutnya konsentrasinya berkurang. Sebaiknya kalau teman-teman punya sarung tangan pakai juga ya. Ini aku nggak punya. Nah ini ya. Nah teman-teman, kalau pas teman-teman ngukur itu, nih ya, pastikan mata teman-teman itu sejajar ya, sejajar sama garisnya. Jadi teman-teman nunduk aja gitu, jadi nunduk, matanya sejajar sama garis ini. Ini tinggal air aja, tadi sisa semuanya yang lain udah aku masukin ya. Jadi kita lihat nih, sejajar gini ya, supaya ukurannya juga presisi gitu. Walaupun alat ukur kita ini pun pastinya nggak sepresisi itu ya, ini gratisan gitu loh. Kalau mau yang bener-bener presisi ya beli. Nah, sejajar, nah lihat ya, ini kan pas ya dia. Kalau udah, kita masukin ke sini, Nah ini aku tutup pakai tisu supaya dia nggak terlalu nguap, karena ini kan atasnya gede banget. Kita masukin ini 15 ml yang terakhir. Nah baru kita sedikit aduk ya, kita swirl kayak gini sampai homogen. Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman udah punya nih di tangan dua jenis disinfektan tadi, yang pertama itu yang bleach, yang kedua itu yang alkohol. Nah teman-teman, kapan pakai yang mana gitu kan? Sebenarnya lebih recommended itu, lebih poten itu adalah yang bleach. Cuman seperti tadi, pada saat melakukan disinfeksi dengan bleach, usahakan ventilasinya bagus supaya nggak banyak yang kehirup sama kita. Pakai masker juga mungkin ya, recommended. Nah, pakai sarung tangan juga supaya nggak merusak tangan dan kulit kita. Itu cocok bleach untuk lantai, permukaan meja, untuk handle pintu, sebenarnya untuk hampir semuanya. Tapi jangan semprot makanan yang baru teman-teman datang gitu dapat pakai bleach. Menurut aku itu kurang oke sih. Lebih bagus itu pakai alkohol aja. Alkohol tadi juga bisa untuk handle pintu, untuk makanan yang baru datang. Tapi kalau buat lantai kayaknya jangan ya, karena kan flammable. Terus kalau di dekat dapur itu jangan pakai alkohol juga, karena dia mudah terbakar gitu. Itu aja kayaknya dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe video ini ya. Nanti kalau teman-teman subscribe, aku akan lebih semangat untuk bikin video. Siapa juga yang mau nonton ya. Semoga teman-teman gak bosen ya lihat wajah aku. Oke, thank you.